Filipina guys. Oh tapi Indonesia gak. Wow, 1964. Oke. Jauh banget. Gila, ini pemimpin siapa nih? Rajanya dari negeri mana nih? Kalian tahu ini jam berapa? Jam 1 malam guys. Gue gak bisa tidur, padahal besok pagi jam 7 gue harus berada di tempat kerja dan di rumah sakit. Kalian bisa bayangin gue tidur berapa jam ya? But anyway, daripada gue gak bisa tidur, mending gue bikin konten aja. Kebetulan di sini ada sebuah konten yang sangat menarik nih guys. Dia tuh ngebahas tentang negara di Asia Tenggara yang mempunyai kekuatan ekspor dari tahun ke tahun. Ekspornya ekspor barang gitu guys. Entah itu barang elektronik, perhiasan dan sebagainya. Pokoknya itu tuh kayak dirangkum dalam sebuah video ini. Ini menurut gue menarik banget guys, karena datanya itu dari tahun 1960 sampai 2024. Jadi bener-bener update banget, dan di sana kita tuh bakal melihat kayak 10 negara di Asia Tenggara ini tuh di ranking gitu, dan setiap tahunnya tentunya bakal ada pergerakan dari 10 negara ini. Gue penasaran apakah negara gue bernasib baik untuk ekspor sampai tahun 2024 ini atau enggak. Dan mungkin kalian juga dari Malaysia nih, penonton gue mayoritasnya karena dari Malaysia. Pengen tahu juga, jadi tanpa berlama-lama langsung guys, kita lihat bareng-bareng video. Tapi bisa buat yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gue upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat guys videonya. Kalian bisa lihat di sini di bawah nih, tahun 1960, dan pada tahun itu Malaysia yang berada di puncak peringkat ini ya. Kira-kira siapa rajanya 1960? Ini kuat nih, bagus. Dan Indonesia masih berada di peringkat, disalip dong. Indonesia berada di peringkat ketiga. Oke, ini Malaysia sama Singapura ini ketat nih. Filipina guys. Oh tapi Indonesia gak. Wow, 1964. Oke. Jauh banget. Gila, ini pemimpin siapa nih? Rajanya dari negeri mana nih? Singapura guys, lihat guys. Indonesia jadi peringkat kelima. Gila, 196. Wah. Singapura. Malaysia kuat nih guys. Dan di peringkat 10 kita bisa lihat ya, ada Laos, Vietnam. 69. Indonesia naik lagi. Ini pada zamannya siapa nih? Pak Soeharto kah? Masih Soekarno kah? Disalip lagi. Di sini kita bisa lihat Malaysia. Indonesia, come on. 1972. Masa kejayaan Indonesia nih. Apakah akan ke satu Indonesia? Oh my god. 1974, gila. Ini gue gak tahu presiden siapa ya. 1974, gue belum lahir. Soekarno gak sih? Soeharto. Malaysia di peringkat ketiga, tapi di sini Malaysia kita bisa lihat ya, pergerakannya tuh cepat nih. Indonesia tetap berada di peringkat pertama nih. Gue gak tahu waktu itu ekspor apa ya, mungkin kayak batu bara, emas. Karena itu yang Indonesia miliki sejauh ini yang paling banyak ya. Oke, di sini Vietnam kita lihat juga udah mulai ada pergerakan ya guys ya. Yang tadinya dia di peringkat 9, sekarang dia udah naik ke peringkat 8. Dan Singapura di sini 1981 nih udah mulai pelan ya pergerakannya. Wow, Singapura, lihat guys. Ini karena krisis kayaknya nih Indonesia nih, 1980 gak sih krisis tuh? 98, sorry, bukan 80, 98 yang waktu krisis moneter Indonesia itu. Malaysia di sini kokoh ya, di peringkat ketiga dia ya. Vietnam sudah di peringkat ke-7 nih guys. Dan Brunei di sini memang pergerakannya tuh kayak konsisten. Wow, kita lihat nih Malaysia nih sudah berhasil menyalip Indonesia di 1987 tadi. Singapura udah jauh banget nih. Ini gue heran, Singapura import apa sih? Ekspor apa sih kok kayak nih 98, gue pengen lihat nih Indonesia 98 nih. Dia di peringkat mana nih? 990 kok terhenti videonya. Ini udah gak bisa disusul kayaknya nih Singapura nih. Vietnam di Vietnam naik guys.
Ini Vietnam bagus nih pergerakannya nih dari tadi. Brunei justru malah turun ya. Wow, Thailand gila. Nih Indonesia udah mulai krisis nih, masuk nih 1994 95 nih. Lihat Indonesia makin naik sih. Tadi makin berkurang lah, ini pas gue lahir nih 96. Oke nih Indonesia pas gue lahir nih, karena mungkin gue membawa keberuntungan ya. Tapi Thailand juga di sini nggak mau disusul nih 98. Wih, Filipina. Malaysia, lihat, kalian bisa lihat guys, Malaysia tahun 2000 nih udah mulai tahun 2000 nih guys. Singapura udah kokoh kayaknya sampai sekarang dia bertahan, bener gak? Tapi gak tahu, kita lihat aja pergerakan dari Malaysia karena dia di sini tuh kayak perlahan tapi pasti. Lihat 2002, oh semuanya berkurang nih. Bukan berkurang, artinya ininya Singapurnya bertambah banyak, ininya datanya makin banyak, tapi kelihatan kayak mundur. Timor Leste memang kurang ya ekspornya. Vietnam di peringkat 6 nih, tapi Filipina di sini tidak ada lagi pergerakan, justru bakal disusul oleh Vietnam nih guys. Vietnam di sini bakal menyusul dengan segera. Tuh lihat, dari tahun 2006 nih Vietnam, wow bagus nih pergerakannya. Indonesia juga maju, tapi kita lihat ya, udah mau disusul nih Malaysia sama Thailand 2009. Kesusul kah? 2010, wih tapi kuat Malaysia cok. Ini dalam dolar ya guys hitungannya. Wow, Vietnam kalian bisa lihat dari 2000, kesusul. 2012 nih Vietnam nih masa kejayaannya kayaknya. Wih, kesusul ke Indonesia. Wih, Malaysia naik lagi. Gue fokus di ini aja nih, ini yang ketat. Kalau Singapura udahlah, dia tuh memang raja gitu. 2015, wow Vietnam guys. Ini Vietnam ekspor apa ya? Coba, ada yang orang Vietnam nggak? Vietnam, coba komen. Gue bisa bahasa Inggris lagi. Aduh, gimana ya ngomongnya? Malaysia kesusul juga. Gila Vietnam, wow. Pas Covid nih 2019 justru malah banyak ekspornya nih dia. Apakah masker atau alat medis? Tapi Malaysia udah berhasil peringkat ketiga pas Covid, bagus dong. Indonesia juga naik justru. Bisakah Indonesia ketiga? Bisakah? 2022 bisakah? Disusul lagi, gila. 2023. Dan ya, kayaknya ini bakal udah. Videonya juga udah mau selesai. Wow, gue ucapin congratulations sih buat Vietnam. Gila, ini hasil akhirnya pada tahun 2024. Kita bisa lihat datanya di sini, guys. Ini Singapura berada di kedudukan pertama ya dengan 486.700. Enggak, ini billion nih. Ini berarti billion tuh dalam miliar ya. 440 apa nih ini? Kalian bisa lihat ini data akhirnya ya. Dan ya, ini data akhirnya guys. Kalian bisa lihat Indonesia berhasil berada di peringkat kelima ya pada tahun 2024. Malaysia ketiga. Ini yang gue salut nih pergerakan dari Vietnam guys. Dia tadi yang awal-awal dari sini nih, tapi dia konsisten meskipun sempat naik turun di sini. Tapi dari 2012 dia tuh konsisten naik banget sampai di 2020 nih, pas 2019-2020 dia naik banget, gila. Dan Singapura ya, Singapura tuh di mana sih Singapura itu letaknya? Jadi Singapura tuh dia tuh kayak punya jalur gitu guys, punya jalur khusus buat transit perdagangan yang mau keluar ke sana tuh dari Indonesia juga lewat Singapura dulu. Jadi mungkin ini berpengaruh juga ya angka ekspornya, bener gak? Tapi kalau Malaysia yang menurut gue yang paling kuat pasti dia kayak elektronik, semikonduktor gitu. Bener gak sih, kayak perangkat-perangkat untuk pembuatan laptop, handphone gitu-gitu. Kalau Indonesia ya mungkin di batu bara kah atau hasil-hasil bumi mungkin ya. Dan gue penasaran dengan Vietnam di sini. Anyway, menurut aku angka ekspor ini tuh benar-benar menentukan
merupakan kemajuan sebuah negara juga ya guys, karena semakin banyak kita mengekspor barang keluar, itu semakin besar juga pendapatan per kapita dari suatu negara tersebut gitu. Sebaliknya, jika lebih banyak impor atau barang masuk dari luar ke negara tersebut, itu tuh mendefinisikan bahwa negara tersebut itu tidak baik-baik aja, bergantung pada orang lain, dan pendapatan per kapitanya juga tentu bakal menurun gitu guys. Sekarang 2025 juga udah terlewati tapi datanya belum diupdate ya. Mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa update lagi data yang lainnya guys, dan ini seru banget tau lihat kayak ginian. Setidaknya kita jadi tahu rangkuman secara singkat ya, karena ini dipercepat guys, dan ini sepertinya valid sih datanya, karena memang pasti si pembuat video juga riset dulu gitu guys. Congratulations buat Vietnam, buat Singapura, negara yang sangat amat kecil, bahkan katanya tuh sebesar Bali gitu, tapi dia bisa mengekspor dengan begitu banyaknya barang sampai mengalahkan negara-negara besar. Bahkan negara Indonesia tuh kepulauannya sangat luas banget, kalah gitu ya. Memang luas sebuah negara tidak menentukan negara tersebut bisa mampu mengekspor barang dengan banyak, tapi logikanya gitu, semakin banyak semakin besar justru mungkin pendapatan atau kemampuan negara tersebut juga harusnya lebih bagus dong ya, karena banyak sumber daya dan banyak banget hasil bumi yang mungkin bisa dikelola untuk diekspor gitu. Bukan cuma hasil bumi sih sebetulnya, kayak hasil pertanian gitu guys, kayak beras, gandum, kelapa sawit. Harusnya Indonesia udah paling banyak mengekspor menurutku, karena dengan luas wilayah Indonesia yang begitu luas, tentunya kita bisa menanam lebih banyak. Kalau Singapura di mana mereka juga buat tempat tinggal ibaratnya tuh kayak bener-bener dipas-pasin gitu, karena terbatas banget. So, itu saja video kali ini. Jam 1 malam aku bikin video ini, dan mungkin di-uploadnya besok pagi deh jam 11-an gitu, pas waktu kalian istirahat. Mungkin kalian bisa nonton video-video aku. Aku ucapin juga terima kasih banget kepada kalian yang udah support sampai saat ini, setia nonton, like, comment, share. Apalagi kalian yang suka berkomentar positif, itu menjadi semangat buat aku, sehingga tengah malam pun aku menyempatkan untuk konten gitu guys. So, itu saja video kali ini. Thank you so much for watching guys. Hope you guys like it. Bye bye.